Baik, sebelumnya sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang kebijakan moneter. Nah, sebelum kita masuk ke materi sekarang, gue mau tanya dong kepada kalian. Menurut kalian, pemerintah mengumpulkan pajak itu untuk apa sih? Apakah ada yang bisa jawab? Ya, ya. Untuk pembangunan jalan. Ya, pembangunan jalan ini merupakan salah satu contoh pengeluaran negara dalam bentuk infrastruktur. Apakah ada tambahan? Ya. Menurut saya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Iya, tepat sekali. Jadi pajak ini bisa digunakan dalam bentuk bantuan sosial, misalnya itu seperti bansos atau subsidi. Yang tadi kalian sebutkan itu merupakan termasuk dalam kebijakan fiskal. Jadi ibu sekarang akan masuk ke materi kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah cara pemerintah untuk mengetahui penerimaan pajak dan pengeluaran pajak. Dan lalu di sini ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal ini ada 3. Yang pertama ini mengurangi pengangguran, di mana pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja dengan cara meningkatkan belanja pemerintah, misalnya itu seperti memberikan subsidi atau membantu kepada UMKM masyarakat. Lalu yang keduanya ada mengendalikan inflasi. Mengendalikan inflasi ini di mana pemerintah bisa menaikkan pajak atau mengurangi belanja pemerintah agar jumlah uang masyarakat ini berkurang dan harga-harganya tetap stabil. Lalu yang ketiga ini ada menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Menstabilkan pertumbuhan ekonomi ini di mana pemerintah bisa kapan saja mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerintah bisa kapan saja untuk menahan laju perekonomian. Lalu ada 2 jenis kebijakan fiskal. Di sini ada 2 jenis. Jenis yang pertama itu jenis kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk meningkatkan cara kegiatan ekonomi dengan cara meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak. Lalu di
pemerintah atau menaikkan pajak. Oh, di sini ada contoh kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama itu dari ekspansi, yang dimana pemerintah bisa menurunkan hasil pajak penghasilan atau PPH agar masyarakat memiliki keuangan yang lebih untuk dibelanjakan. Sedangkan contoh dari kontrak ini itu pemerintah memotong belanja negara, seperti perjalanan dinas atau non prioritas untuk mengurangi pengeluaran negara sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu 6 orang. Dan di sini Ibu sudah menyediakan kertas kosong. Nanti kalian akan diskusikan ya. Habis kalian diskusikan, dipresentasikan depan kelas. Ya, Bu. Baik, Ibu akan kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk maju untuk mempresentasikan. Pertanyaannya, apa bedanya jika pemerintah tidak memungut pajak sama sekali? Hasil diskusi kedua kami, negara akan mengeluarkan dana untuk pengembangan fasilitas umum, membayar pegawai negara, dan memberikan bantuan sosial. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mari tepuk tangan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi hari ini? Saya Jawab tadi ya. kesimpulannya itu kebijakan fiskal adalah tujuan kebijakan ketiga, yaitu mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi, menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan formal. Ya, terima kasih untuk Mario. Mari tepuk tangan. Kebijakan fiskal ini adalah cara pemerintah untuk mengatur pajak dan belanja pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Jadi sebelum Ibu keluar dari ini, Ibu mau berpesan kepada kalian jangan pernah menyerah untuk belajar, karena belajar itu merupakan salah satu investasi bagi kalian. Kurang lebih mohon maaf.